Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nana hari ini? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak, hari ini pelajarannya apa? Pendidikan agama Islam. Nah, kita akan belajar tentang surat An-Nas. Belajar apa? Surat An-Nas. Anak-anak sudah hafal surat An-Nas? Alhamdulillah, semuanya sudah hafal. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Amin. Surat An-Nas adalah termasuk surat Makkiyah. Kenapa disebut surat Makkiyah? Karena surat An-Nas diturunkan di kota Mekah dan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Surat An-Nas yaitu surat yang ke-114 di dalam Al-Quran. Juznya, juz 30. Surat An-Nas itu artinya apa? Artinya manusia. Dan berapakah jumlah surat An-Nas? Yaitu jumlah surat An-Nas ada 6 ayat. Di mana diturunkan? Di kota Mekah. Mari anak-anak kita membaca surat An-Nas bersama-sama. Tapi sebelumnya kita membaca ta'awud dan basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, setelah kita membaca surat An-Nas tadi, ada yang tahu tidak artinya? Nah, sekarang dengarkan ya. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dan dari golongan
jin, dan manusia. Nah, itu tadi arti dari surat An-Nas. Nah, anak-anak, setelah kita membaca surat An-Nas dan kita setelah mengetahui artinya, nah apa pesan pokok yang ada di surat An-Nas? Ada yang tahu? Nah, pesannya itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa berlindung hanya kepada Allah dari segala kejahatan, baik kejahatan jin, setan, dan manusia. Maka dari itu, kita hanya boleh memohon dan minta perlindungan hanya kepada Allah. Tidak boleh memohon perlindungan itu kepada orang lain, kepada pohon besar, kepada benda-benda keramat atau keris. Nah, itu tidak boleh. Itu sama saja dengan menyekutukan Allah, menduakan Allah. Kita bolehnya berlindung kepada siapa? Hanya kepada Allah. Nah, para anak-anak, asbabul nuzul atau sebab diturunkannya surat An-Nas ada yang tahu anak-anak? Kenapa surat An-Nas diturunkan oleh Allah? Ada yang tahu? Surat An-Nas diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW itu sakit terkena sihir dari orang Yahudi. Ada yang tahu sihir itu apa? Ah iya, sihir itu sama dengan guna. Nah, tukang sihir tersebut bernama siapa? Ada yang tahu namanya? Labid bin Asyam. Ketika Nabi Muhammad SAW terkena sihir, maka Allah menurunkan 2 surat, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Allah menurunkan 2 surat, yaitu surat An-Nas dan surat Al-Falaq melalui perantara malaikat Jibril dan memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membaca kedua surat tersebut, yaitu surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Setelah Nabi Muhammad SAW membaca kedua surat yang diperintahkan oleh Allah, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas, atas izin Allah juga, akhirnya Nabi Muhammad terbebas dari pengaruh sihir atau pengaruh guna-guna yang menimpanya. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas itu disebut Al-Mu'awwizatain. Ada yang tahu nggak apa itu Al-Mu'awwizatain? Yaitu artinya surat perlindungan. Jadi surat Al-Falaq dan surat An-Nas itu adalah surat perlindungan. Jika kita takut, ya pada jalan kita jalan di malam hari, kita takut, katanya ada pocong lah, ada setan lah. Nah, kita takut, kita tidak usah takut.
karena kita memiliki surat perlindungan, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Maka kita bisa membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, kepada umatnya, agar selalu membaca dan mengamalkan surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Kalian tadi kan sudah hafal surat An-Nas, Al-Falaq juga sudah hafal. Maka Nabi kita, Rasulullah kita mengajarkan kepada kita agar selalu membaca dan mengamalkan surat An-Nas dan surat Al-Falaq, terutama sebelum kita tidur dan setelah selesai kita sholat 5 waktu. Maka kita dianjurkan untuk membaca surat An-Nas dan surat Al-Falaq agar kita selalu dilindungi oleh Allah dari segala kejahatan jin, setan, dan bahkan manusia itu sendiri. Hari ini kita telah selesai belajar tentang surat An-Nas. Jangan lupa sampai rumah dihafalkan dan diamalkan ketika mau tidur. Dibaca surat An-Nas dan Al-Falaqnya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.